Ganda putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi mengawali babak perempat final dengan hasil positif. Tim bulu tangkis Indonesia berhasil membuka keran kemenangan sejak partai pertama. Pasangan ganda putri, Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi yang turun di partai pertama pada Jumat 2 Februari 2024 berhasil menaklukkan wakil India, Tresa Jolly, Gayatri Gopichan Pullela. Dua asal Indonesia itu awalnya memulai permainan dengan perebutan poin sengit. Namun, setelah berhasil memimpin dengan skor 3-2, Ana Tiwi terus mempertahankan keunggulan mereka hingga akhir game pertama. Memasuki babak kedua, Jolly, Pullela memberikan perlawanan kuat sejak awal. Mereka beberapa kali menyeimbangkan keadaan bahkan sempat berbalik unggul tipis dan membuat Ana Tiwi tertinggal dengan skor 7-8. Tak lama setelahnya, Ana Tiwi menyeimbangkan keadaan dan perebutan poin terus berlangsung ketat. Ganda putri Indonesia itu lantas berhasil unggul tipis di jeda interval game kedua dengan skor November 10. Usai jeda interval, perebutan poin kembali berjalan sengit, kedua kubu saling susul-menyusul. Pertarungan game kedua itu akhirnya dimenangkan wakil India dan pertarungan pun berlanjut ke game ketiga. Di game ketiga, Ana Tiwi berhasil unggul lebih dulu, tapi duo India langsung menyamakan keadaan setelahnya. Perebutan poin berlangsung sengit, untungnya Ana Tiwi bisa menjaga jarak dan berhasil unggul di jeda interval dengan skor 11-6. Setelah jeda sejenak, pasangan Jolly, Pullela mulai mencoba menyusul kembali perolehan poin Ana Tiwi. Di sisi lain, ganda putri Indonesia itu pun berjuang keras mempertahankan keunggulannya hingga akhir. Sayangnya, saat mereka yang sempat meraih match point lebih dulu harus menjalani perebutan poin kritis setelah Jolly, Pullela menyamakan keadaan menjadi 20-20. Duo India itu lantas berbalik unggul match point dan membuat Ana Tiwi tertinggal dengan skor 20-21. Ana Tiwi lantas kembali menyeimbangkan skor menjadi 21-21. Duo Indonesia itu akhirnya berhasil menutup laga usai pengembalian Jolly, Pullela dinyatakan keluar. Ana Tiwi menang dengan skor akhir 21-12, 17-21, 23-21. Saat di momen akhir, kartu merah tiba-tiba dikeluarkan umpire pada wakil India usai salah satu ganda putri negara tersebut terlihat membanting raket setelah kalah di poin terakhir. Langkah ganda putra Indonesia, Leo Rolicarnando Daniel Martin disetop pasangan tuan rumah, Peerat Chaisukun, Pakapoon Teerat Sakul, di 16 besar Thailand Masters 2024. Pasangan berjuluk Tebabias itu kalah 17-21, 21-19, dan 16-21 di Nimibutu Stadium, Kamis 1 Januari 2024. Leo Daniel memulainya dengan baik. Pasangan nomor 11 dunia itu unggul 6-4 atas Sukun Teerat Sakul. Akan tetapi, pasangan Thailand berhasil membalikan keadaan menjadi unggul 9-8. Sukun Teerat Sakul pun mampu ungguli Leo Daniel di interval game pertama dengan skor November 10. Setelah itu, pertandingan berjalan sangat sengit dengan kedua pasangan saling kejar-kejaran angka. Leo Daniel yang tertinggal terus berupaya untuk membalikan keadaan. Leo Daniel sempat menyamakan kedudukan menjadi 15-15. Namun Sukun Teerat Sakul berhasil keluar dari tekanan tersebut dan menutup game pertama dengan kemenangan 21-17. Pada game kedua, Leo Daniel langsung bermain agresif. Namun, pasangan Thailand masih mampu menahan serangan mereka sehingga berbalik unggul 8-5. Namun begitu, Tebabias berhasil membalikan keadaan. Leo Daniel berhasil unggul di interval game kedua dengan skor 11-8. Selepas interval, Tebabias mencoba untuk mempertahankan keunggulannya kendati Sukun Teerat Sakul kerap merepotkan. Pada akhirnya, Leo Daniel sukses menutup game kedua dengan kemenangan 21-19 atas pasangan Thailand. Mereka memaksa Sukun Teerat Sakul memainkan game penentuan atau ketiga. Berlanjut ke game ketiga, Leo Daniel langsung mendapat tekanan dari wakil tuan rumah sehingga harus tertinggal 4-8. Namun Tebabias mampu memperkecil ketertinggalannya menjadi 8-9. Hanya saja, Sukun Teerat Sakul unggul di interval dengan skor 11-8. Selepas interval, pasangan Thailand itu memperlebar keunggulannya menjadi 17-13 atas Leo Daniel.
Situasi itu membuat Leo Daniel cukup kesulitan untuk mengejar ketertinggalannya. Pada akhirnya, mereka pun harus tumbang dari Supun Teerat Sakul dengan skor 16-21. Paceklik Indonesia di jagat bulu tangkis akhirnya berakhir berkat kesuksesan ganda putra, Leo Rolicarnando, Daniel Martin, pada Indonesia Masters 2024. Leo Rolicarnando, Daniel Martin berhasil mempertahankan gelar mereka pada turnamen BWF World Tour Super 500 tersebut. Pada babak final yang dihelat di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 28 Januari 2024, Tobias menang atas jawara Denmark, Kim Astrup Andersgaard Rasmussen, dengan skor 21-12, 20-22, 21-11. Keberhasilan Leo Daniel menjadi pemuas dahaga setelah pencapaian yang mengkhawatirkan dari para wakil Indonesia pada tahun Olimpiade ini. Dalam dua turnamen pertama di Malaysia Open 2024 dan India Open 2024, tidak ada satupun wakil tanah air yang mampu melangkah lebih jauh dari perempat final. Armand Darmaji selaku manajer tim ad hoc Olimpiade Paris 2024 PBSI pun mengapresiasi pencapaian ini. Pastinya saya mengapresiasi hasil anak-anak di Daihatsu Indonesia Masters 2024, ucap Armand. Bukan hanya mengenai hasil, di mana kita sukses meraih gelar pertama di tahun 2024 tapi juga mengenai proses dan perjuangan. Anak-anak, dibandingkan dua turnamen sebelumnya di Malaysia Open dan India Open, sudah terlihat ada peningkatan performa dan daya juang ketika bermain di depan publik sendiri. Armand menyebut bahwa peningkatan performa anak-anak dipengaruhi banyak aspek termasuk tim ad hoc yang sudah mulai bekerja. Pada 6 Januari lalu, PBSI memperkenalkan susunan pengurus, pelatih, hingga mentor yang akan membantu para pemain untuk mencapai hasil terbaik di Paris Olimpiade 2024. Setelah diresmikan, tim ad hoc langsung bergerak untuk memetakan permasalahan, memonitor dan memberikan evaluasi kepada para atlet dan pelatih di setiap pertandingan, terang Armand. Sepulangnya dari Malaysia dan India, tim ini bersama pelatih juga mengadakan pertemuan rutin setiap pagi untuk membahas perkembangan atlet-atlet per individu. Ini menjadi salah satu andil keberhasilan di Daihatsu Indonesia Masters 2024, selain memang tekad kuat Leo, Daniel dan kawan-kawan untuk bangkit dan membuktikan diri. Meski demikian, Armand sadar bahwa hasil ini belum bisa dijadikan tolok ukur sesungguhnya mengingat beberapa pemain top absen berlaga di Istora. Dibandingkan dua turnamen yang mendahulunya, Indonesia Masters memang paling rendah levelnya.